Oke, jadi di video ini saya akan mereview namanya gamenya tuh Isekai Bondowoso. Ini adalah game yang sudah dibuat untuk tugas akhir. Tadi saya menemukan ini di grup dan ya ini adalah video reviewnya karena tadi saya sudah mereview cuma via teks semacam catatan seperti ini. Video ini untuk memperjelas apa yang saya maksud. Eh, ini adalah poin-poin yang tadi saya sampaikan ke pembuatnya. Pertama ada feedback, kena hit itu nggak berasa, pemilihan kalimat dan atau naratifnya kurang seru dan tidak menarik, UI-nya tidak konsisten, tampilannya kurang match, terlihat kontras dan kurang enak dipandang. Pemain tidak tahu kapan statusnya tersave, mapnya yang open world terlalu kosong untuk dijelajahi, pergerakan gameplay kurang smooth, sistem combat yang tidak menarik. Kita play dari awal karena ini adalah permainan kedua saya. Karena tadi saya sudah menyelesaikan game ini. Jadi intinya itu sebuah isekai untuk cerita dari yang diambil dari kisah Bandung Bondowoso. Jadi ada main karakter namanya Adit dan ini adalah dialog utamanya. Ini ada campuran. Tak kira ini tuh dari game RPG Maker ya, karena di dalamnya RPG, saya pikir itu RPG Maker. Ternyata ini menggunakan Unity. Jadi dia minjam buku, habis itu bukunya bersinar, dia ketemu Roro Jonggrang, dan dia sebenarnya uh, ceritanya sangat simpel. Intinya dia pergi ke sebuah dunia Sekai, dimana dia harus nyelamatin mengalahkan Raja Jin, menyelamatkan Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Karena si Bandung Bondowoso dikutuk jadi batu, dia harus menyelamatkan. Tapi di sini tuh ceritanya kayak apa? Kayak nggak ada plot twistnya atau yang menarik gitu. Sekedar teks. Tapi setelah itu aku bisa kembali ke asalku kan. Ya intinya kayak gitulah. Nggak ada yang menarik kalimatnya atau dibikin lebih wah dengan kalimat-kalimat seperti novel-novel pada umumnya biasanya ada twist-twistnya atau kalimatnya dipercantik atau diperindah gitu. Tapi ini terlalu lurus dan ini pergerakannya menurutku kurang. Bentar ya, saya ubah terlebih dahulu bagian sini. Oke, jadi ini sebenarnya ada yang kepotong nih dan nggak kelihatan kan, seperti itu. Jadi ada yang aneh, janggal. Akhirnya di sini tuh ada apa sesuatu gitu kan, tapi ternyata tidak, di situ kosong. Terus kita explore di sini juga banyak kosongnya gitu. Dan ya di sini menurut saya kurang begitu konsisten. Pertama di sini cara kita keluar tuh dengan cara pencet ini. Waktu itu saya kira di sini ada tombol interact atau pakai apa gitu. Tapi ternyata kita harus mencet button panel yang timbul gitu. Jadi menurut saya kurang konsisten. Karena di sini tiba-tiba ada tombol interaksi juga di sini nanti. Dan ya di sini terlalu open world, tidak ada interaksi lain. Nah, seperti ini. Tiba-tiba kita diajak tanpa tahu gimana. Intinya menurut saya questnya kurang seru. Bukan questnya tapi naratifnya. Kumpulkan 5 kayu. Nah, ini kita disuruh mengumpulkan 5 kayu. Dan ya ini adalah interaksi, tombol interaksinya. Kenapa tidak semuanya pakai satu tombol interaksi gitu kan? Biar lebih gampang. Soalnya ada beberapa interaksi yang harus dipencet di bagian atasnya gitu. Nah, kayak gitu. Ini yang pertama. Terus juga di sini menurut saya UI-nya kurang konsisten karena di sini ada tiba-tiba pixel art,
terus di dalamnya ada kayak pixel art, terus di sininya Illustrator, terus kurang match gitu aja, rasanya kayak kontras banget, aneh gitu. Ini pakai teks apa setengah pixel, isinya pakai bukan pixel gitu kan, rasanya jadi beda. Sebentar saya kumpulkan dulu kayu-kayunya. Jadi ini open world banget, saya kerasa di sini tuh hampa karena banyak kosongnya. Dan ini sebenarnya ada beberapa yang kerasa nih, kalau nyentuh itu tadi seperti kayak tersendat, movementnya juga kurang smooth menurut saya sih. Terus di sini kita bisa, nah kayak gini, di bawah sebenarnya juga ada beberapa yang, nah ini tadi kita stuck di sini tuh, cuma nggak sering-sering, kadang-kadang terjadi stuck. Nah ini seperti ini, misalnya kita harus pakai tombol satu interaksi di sini, HUD-nya. Ya seperti itu sih. Terus juga ini movement si Roro Jonggrang, dia kayak patah-patah, aneh. Ini kalau dilihat tuh, kalau dilihat terus-terusan kayak pusing lama-lama menurut saya, karena ya memang ini tidak terlalu match antara background terus HUD, ini kayak nyaru semuanya. Jadi kalau dilihat terus-terusan menurut saya bikin pusing. Mungkin UI-nya harus dibedakan. Misal background yang kayak tanah yang atau yang bisa dipijak ini sedikit blur atau warnanya tidak terlalu mencolok, kayak sedikit coklat-coklat, buram kayak gitu. Kalau ini mencolok semuanya jadi bikin pusing. Jalan yang bisa dilalui sama jalan yang tidak kadang bikin pusing. Kalau kayak gini lumayan jelas nih kelihatan bedanya. Ini seperti tadi yang saya bilang, ini harus diklik di bagian sini ketimbang tombol satu interaksi. Dan ini juga kalau mau, ini selain kita ngeklik di luar kan nggak bisa nih, kita harus ngeklik di dalam. Kalau bisa hanya sekedar tap to continue, walaupun kita ngekliknya di luar itu. Terus tadi ada sistem quest yang error, misal nih setelah pergi menuju gue ya kan, kita kan harus kembali ke map sebelumnya, dan jika kita kembali ke sini itu harus ke penjaga lagi tuh. Intinya questnya bermasalah. Habis itu sistem combat. Nah sistem combat di sini kan misal ada di si hewan buas. Nah ini kalau sekedar cuma klik ini tuh menurut saya kurang, karena di sini kita nggak ada sistem menghindar atau bertarung yang lebih unik. Sebenarnya kalau menurutku yang normalnya tuh biasanya kalau gamenya kayak gini tuh turn based, jadi gantian-gantian. Ini kan interaksi tadi tuh, ini nih kayak tanggung banget sistem combatnya. Mending sekalian pakai turn based atau coba dibikin hack and slash kayak RPG lainnya, jadi biar kerasa perangnya atau gelutnya gitu, ketimbang yang hanya satu tombol terus kayak giliran tapi nggak jelas. Mending turn based sekalian atau hack and slash, bisa nge-combo atau gimana gitu. Terus tadi di sini, nah ini pemain tidak tahu kapan dia udah tersave atau belum, soalnya tadi saya sudah pernah keluar habis itu masuk lagi dan kembalinya tuh di sini walaupun kita udah ngambil item yang tadi.
terus pergerakan tadi kurang smooth, sistem combat yang tidak menarik, termasuk yang melawan bos itu juga kayak kurang menantang karena memang kita hanya bisa tombol ini doang, dan dia mending pakai turn based. Sebenarnya ada ini nih, nah kalau kita pencet-pencet ini bakalan bikin kayak gini nih gitu. Kita bakalan ngelawan bos, dan ya di sini nggak ada yang menarik saat ngelawan bos, kayak yaudah iya gitu. Nah ini malah nge-stuck nih, kayaknya gara-gara kebanyakan mindset tadi deh. Ini aku udah pencet-pencet malah nggak keluar-keluar. Berarti ini adalah bug baru sih yang baru ditemuin, soalnya tadi nggak kayak ginian. Tapi intinya itu sistem combatnya kurang menarik, walaupun lawan bos nggak ada menantangnya gitu, karena kita cuma bisa lari-lari habis itu nyerang satu kali. Cukup untuk review kali ini karena ini juga stuck di sini. Uh, ya kedepannya mungkin bisa ditingkatkan dan mungkin saya bisa bermain dengan nikmat gitu kan. Sekian untuk video ini, terima kasih.